memberkati. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Nah, hari ini sejak ibadah komunal terbatas dilaksanakan, hari ini adalah hari yang cukup boleh dikatakan ruangan ini, kursi yang disediakan nyaris terisi semua, atau dengan kata lain terisi semua. Ini menandakan bahwa kita sudah sangat rindu untuk bersekutu secara komunal seperti ini. Tetapi saya cuma memberitahukan kepada saudara-saudara, sejak diumumkannya COVID-19 di Indonesia bulan Maret awal 2020 ini, jadi kurang lebih sudah berapa bulan ya sampai saat ini? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya. Mau ini sudah November sekarang ya. Saya ambil sampai Oktober saja. Kita telah berusaha sedemikian rupa untuk sabar berkumpul, sabar menjaga jarak, sabar menggunakan masker, sabar cuci tangan kalau mengunjungi tempat-tempat yang kita kunjungi, sabar setiap kali pulang rumah langsung mandi. Betul-betul kita dikuasai oleh satu sikap respon yang benar terhadap protokol kesehatan. Tetapi ada saja yang menginginkan kesabaran ini sudah selesai dan kembali hidup normal seperti biasa. Sekarang ini saya memberitahukan bahwa kita belum bisa seperti itu. Kalau kita sudah sabar sekian bulan dari Maret sampai Oktober, paling-paling 2-3 bulan ke depan, paling tinggi 3 bulan ke depan, COVID-19 ini sudah berhasil diatasi. Harapan saya supaya kita jangan berhenti di ujung waktu yang menentukan ini dengan melalaikan protokol kesehatan. Kita tetap jalankan. Tinggal berapa lama lagi kok? Masa kita bisa tahan berbulan-bulan, lalu 2 bulan ke depan kita nggak bisa tahan? Untuk bersabar. Informasi akurat kemarin dari pihak yang sangat dipercaya bahwa 64-65% masyarakat Indonesia sudah sangat antusias untuk menerima vaksin. Jadi ini saya kasih tahu ya, untuk mematahkan berita di luar bahwa mayoritas orang Indonesia tidak mau divaksin karena berbagai macam pengaruh yang sudah mengintimidasi mereka. Salah satunya adalah ketika aliansi dokter sedunia yang ada di Jerman sana mengumumkan bahwa COVID-19 itu konspirasi, dan menurut mereka adalah COVID-19 itu adalah flu biasa. Tetapi ada gambar entah video entah benar atau enggak, beliau ditangkap karena menyampaikan informasi yang sangat membahayakan. Karena pada kenyataan korban COVID berjatuhan di mana-mana, termasuk Indonesia. Ini salah satu. Kedua, di dunia gereja ada informasi yang menyesatkan bahwa kalau vaksin itu kita harus hati-hati dikarenakan ada vaksin produk yang di dalamnya ada dimasukkan microchip antikris yaitu 666. Dan ada yang terpengaruh, terlebih mereka para pengikut teologi awan-awan, teologi miring. Saya sering kali mengatakan, bagaimana mungkin microchip 666
dalam benda padat itu dimasukkan ke dalam cairan. Tidak masuk akal. Jadi marilah kita terima info-info yang akurat, yang dilansir oleh orang-orang yang berkepentingan, yang sangat berkepentingan dan kompeten. Nah, apa yang saya sampaikan ini, saya ingin menggarisbawahi dan mengajak kita bahwa semua yang saya sampaikan awal ini bicara tentang hati. Kalau hati kita terjaga, maka kita mampu mengantisipasi berbagai macam informasi yang menyesatkan. Saya percaya bahwa pemerintah itu adalah hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengatur ketertiban dan untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Nggak ada pemerintah yang ingin menghancurkan rakyatnya sendiri. Jadi saya bersyukur sama Tuhan dengan berita kemarin, hampir 65% warga Indonesia betul-betul bersemangat kapan divaksin. Dan saya beritahukan, kalau saya diberikan kesempatan, saya akan langsung maju dan divaksin, apapun efeknya. Ya, namanya untuk kepentingan yang lebih baik lagi. Dan saya berharap kita semua juga mau seperti itu. Memang yang mau divaksin itu adalah, yang awalnya adalah kaum rentan. Kemarin saya melayat di rumah duka Gatot Subroto, berjumpa dengan saudara saya dari satu kampung ya. Lalu saya bertanya kepadanya, apa kabar Pak? Apa kabar Bro? Oh baik, sehat. Apakah sudah aktif kembali bergereja? Sudah, ada komunal kami di gereja, tetapi saya protes. Dikarenakan ketika saya datang, saya disuruh pulang. Padahal saya sehat. Loh, kalau sehat kenapa disuruh pulang? Karena setelah ditanya umur saya sudah berusia di atas 50 tahun. Rupanya ada aturan di atas 50 tahun tidak diizinkan. Padahal saya sehat, saya protes. Mau datang sama Tuhan kok dihalangi. Nah inilah kurang lebih beberapa cerita kerinduan orang-orang untuk beribadah secara komunal seperti ini. Kalau saya perhatikan posisi kita sangat terjaga, jarak lumayan kok. Ya, kalau di tempat lain jaraknya itu, misalnya dari Gaby ke Ingrid tuh masih ada satu kursi yang terisi di sana. Ini lumayan. Ada Albert ya. Apa kabar Albert? Ya. Ini Bapak terus terang ya, karena Bapak kan terang-terangan orangnya. Udah selesai karantina kan? Udah Pak. Jadi beliau ini sempat di karantina. Ya. Karena memang sekarang pengujian reaktif atau enggak reaktif kadang-kala enggak akurat. Kalau rapid test, dites di satu tempat negatif, dites di tempat lain positif. Maksudnya dites di tempat lain non reaktif, di tempat lain reaktif. Ini masalahnya, jadi membingungkan memang. Tetapi saya cuma mau beritahukan, marilah kita menghilangkan, melucuti hidup kita dari ketakutan yang berlebih-lebihan. Amin. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu ayat pembukaan firman Tuhan pagi hari ini, Amsal 4 ayat 23. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama. Oh ya, Ibu Nenggolan, puji Tuhan bisa bersama-sama. Ya, kemarin agak sedikit terganggu kesehatannya, tapi puji Tuhan bisa bersama-sama dengan kita. Oke, Amsal 4 ayat 23. Saya akan baca dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan hari-hari. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, satu translate lagi ya. New Jerusalem Bible Translator. Ya, ini kata-katanya. Saya tidak mau ngomong dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan inti dari terjemahan ini. Segala sesuatu ya
apapun di muka bumi ini, yang paling utama dan pertama yang harus dijaga, yang diprioritaskan untuk dijaga adalah hati. Ini terjemahan Yerusalem Bible. Jadi betul-betul, karena katanya segala sumber kehidupan ada di sini. Ini terjemahan Yerusalem Bible. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah menjaga hati itu adalah sesuatu yang realistis atau mustahil untuk dilakukan? Ini sebuah pertanyaan. Realistiskah ataukah mustahil orang berhasil untuk menjaga hati? Karena sewaktu-waktu kita mudah tersinggung, benar? Sewaktu-waktu kita mudah terluka, tergores, terpancing emosi kita, hanya oleh karena satu situasi kondisi yang tidak mengenakan kehidupan kita, karena sesuatu hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Maka hati yang kita usahakan terjaga dengan baik terkontaminasi lagi. Betapa sulitnya untuk menjaga hati. Sehingga pertanyaan ini muncul, apakah menjaga hati itu adalah sesuatu yang realistis, masuk di akal, mampu kita lakukan, atau sebuah kemustahilan? Kita sering mendengarkan tema atau topik ini dikhotbahkan di mana-mana tentang menjaga hati. Namun banyak manusia atau banyak orang yang berpendapat, you mau ngomong berkali-kali tentang tema ini, itu saya cuma mau beritahukan, itu teori doang. Karena kenyataannya manusia nggak bisa menjaga hati. Mau manusia sesuper-supernya rohaninya kadangkala terpeleset juga. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang serba terbatas. Daya kita kecil untuk hal seperti itu, apalagi untuk memenuhi tuntutan Alkitab, termasuk menjaga hati. Sebagai manusia biasa nggak mampu. Mampukah kau menjaga hatimu dalam konteks Anda sebagai manusia biasa? Kalau dia tidak pakai masker, saya tahu jawabannya. Kan pakai masker. Ibu Dede tadi aja saya pikir ini cewek dari mana? Ya. Nah, ternyata beliau karena kan pakai masker. Pak polisi, nah, apa kabar tugas-tugasnya ya? Andre, saya kontak dia bilang memang bahasa polisi, bahasa prajurit, bahasa TNI juga begitu. Siapa? Jadi makanya beliau hadir di tengah-tengah ibadah kita. Jadi saudaraku yang kekasih, kita ini manusia biasa, serba terbatas, daya kita kecil untuk memenuhi tuntutan Alkitab, apalagi yang barang ini menjaga hati. Apakah Pak Weli sudah mampu menjaga hati? Tergantung. Ketika Pak Weli ini mengembangkan manusia lahirianya, duniawinya, sama sekali nggak ada kemampuan untuk menjaga hati. Tetapi ketika Pak Weli mengembangkan manusia rohnya, maka itu pasti mampu untuk menjaga hati. Demikian juga kita semua. Kuncinya di situ. Kita mau menghadapinya, menjalaninya dengan konteks manusia roh atau manusia daging kita yang serba terbatas ini. Dalam konteks manusia biasa, sangat mustahil untuk menjaga hati agar tetap bersih dan steril. Ya, jangan sok jagoan. Kita mengatakan saya mampu, saya sanggup jaga hati. Jaga hati, kalau dia benar-benar jaga hati yang murni,
oleh karena manusia roh yang bekerja dan beroperasi, tidak akan menimbulkan stres dan serangan jantung. Tapi kalau dia berusaha menjaga hati ketika ada gejolak datang, dia pendam, dia tidak lepaskan, dia pendam, jaga hati, orang lain tidak tersinggung, tapi memakan korban diri sendiri. Tidak kurang banyak orang yang kena serangan jantung koroner. Karena apa? Pendam kekesalan di dalam hati. Dia berusaha untuk menjaga hatinya bersih, tapi bukan karena dalam konteks bantuan Tuhan, tetapi manusiawinya akhirnya berakibat fatal. Saya kasih contoh. Anda kenal, walaupun Anda kecil, kalau Anda baca sejarah, mengenal sejarah, Anda tahu lah, ya masih muda. Tapi saya pikir Albert sama Regi sama ini sama si Jire, kalau Bapak sebut nama ini pasti mereka tahu. Rudi Hartono. Dia itu apa? Mantan pemain bulu tangkis, legenda loh. Bukan pemain bulu tangkis yang timbul tenggelam, tetapi dia adalah pemain bulu tangkis yang tercatat sebagai legenda dunia. Zaman dulu ada pertandingan event yang terkenal namanya All England. Itu namanya kalau belum menang di All England, belum sejati juaranya. Jadi mereka kejar juara di All England, dan Rudi Hartono pernah kalau tidak salah 9 kali atau berapa kali berturut-turut, dan 1 kali ada spasinya. Dia mampu melakukan itu. Tapi ketika dia harus berhadapan dengan musuh-musuh hebat, dan kemudian dia tertekan, psikologisnya tertekan, dia nggak ada reaksi. Dia dirugikan oleh apa? Oleh wasit atau oleh penjaga garis. Dia tidak bereaksi. Ternyata dia pendam di dalam hatinya kekesalannya. Heran, seorang olahragawan kemudian dinyatakan jantung koroner. Setelah ditelusuri, itu penyebabnya. Makanya saya memberitahukan, ada orang yang mampu menjaga emosinya, tetapi pendam di dalam dan melahirkan serangan jantung. Tetapi orang yang mampu menjaga hati oleh karena kekuatan manusia rohnya, tidak akan menimbulkan efek samping, sekalipun kesal dia taruh dan dia tahan di dalam hatinya. Manusia baru adalah manusia yang responsif, bukan manusia reaktif. Jadi sebagai manusia baru yang lahir tentu saja oleh Roh Kudus, yang hidup tentu saja hidup di dalam Roh Kudus, yang berjalan tentu saja berjalan di dalam Roh, dan yang dipimpin tentu saja dipimpin oleh Roh. Hal menjaga hati adalah keniscayaan. Pasti bisa. Amin. Nggak ada yang amin. Kayaknya berat banget ya untuk menjaga hati. Memang capek kalau kita nggak minta bantuan Tuhan. Menjaga hati yang steril dan murni adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita, buat kita kesel, lakukanlah apa yang namanya melepaskan pengampunan. Kalau melepaskan pengampunan yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab adalah membebaskan diri dan memerdekakan diri dari berbagai macam ikatan yang mengikat batin dan pikiran kita yang susah itu terlepas. Ya, aku ampuni dengan penuh kerelaan. Dan orang yang mengampuni dengan penuh kerelaan, dia akan kembali hidup normal dengan orang yang diampuni. Itu namanya pengampunan yang sejati. Kalau pengampunan yang begini, misalnya Albert ini, dia berbuat salah sama saya, lalu dia datang minta maaf kepada saya.
Pak, mau sambil mewek, Pak. Aku minta maaf. Ya, Bapak maafkan kamu. Tapi sekali ini Bapak Bapak maafkan kamu. Tapi untuk kedua kalinya, no, tak tendang kamu. Ini bukan pengampunan. Lalu berapa kalikah pengampunan itu harus dijabarkan? 70 kali 7 kali. Bukan soal 490 kali. Angka 7 adalah angka sempurna. Pengampunan yang kita lepaskan adalah pengampunan yang sempurna tanpa tedeng aling-aling. Artinya tanpa ada macam-macam di baliknya. Tanpa syarat. Nah inilah, makanya seringkali kita mendengarkan khotbah tentang kasih tanpa syarat. Kasih tak bersyarat. Kasih yang menerima apa adanya. Dan itu dipraktekkan oleh Yesus. Loh itu kan Yesus. Ingat loh, Yesus melakukannya dalam konteks manusia 100%. Belajar kristologi. Kadang kalau orang berkata itu kan Yesus Tuhan. No, pada waktu dia mempraktekkan hal-hal di dunia ini 100% dalam kemanusiaan. Walaupun dia adalah Tuhan 100%. Jadi manusia baru adalah manusia yang responsif, bukan manusia reaktif. Nah, zaman sekarang kalau tes rapid test reaktif, waduh, langsung kayak mau sedikit runtuh dunia ini. Albert waktu dites reaktif hampir runtuh kayaknya, tapi langsung sembunyi kan. Saya sampai bilang begini, karena pada waktu kejadian itu lagi demo-demo besar di Jakarta. Jadi saya berpikir jangan-jangan dia bawa dari demo. Saya ngomong sama ibu, Albert demo kali ya. Ini sorry ya, lepas dari benar atau enggak. Cuma kami langsung prihatin. Dan kemudian mereka itu ya memang sempat ini dirahasiakan. Sekarang enggak ada lagi rahasia-rahasia. Yang penting Albert udah sehat kan, keluarga udah normal. Ya, satu keluarga kurung diri soalnya. Nah ini bagus. Jangan sampai udah ketahuan pergi lagi ke demo. Ampun. Oh ya, sedikit tentang demo kemarin. Omnibus Law. Iya, Law. Kalau Anda bukan ini ya, bukan Melibus Law ya. Nah, itu adalah undang-undang cipta kerja yang sangat bagus, tapi pendemo tidak baca dengan rinci. Bertobat kau yang suka berdemo, baca betul isinya. Sekarang orang mulai ngerti, oh iya ya, Pak Gatot Nurmantio mulai sadar, iya isinya bagus. Sejak saya jadi panglima, saya tahu bahwa presiden betul-betul ingin mensejahterakan rakyat untuk menutupi lubang-lubang korupsi. Makanya Alkitab di Amsal kalau nggak salah berkata, terjemahan lama ya, orang yang menyahut sebelum mendengar kurang ajar. Dalam terjemahan lain, orang yang mengomentari, membuat sebuah kesimpulan sebelum mempelajari baik-baik barang tersebut, ya kurang ajar. Ya, saya nggak menganggap pendemo-pendemo ini kurang ajar. So, kalau saya bilang pendemo kurang ajar, Albert juga zaman dulu maksudnya. Sekarang kan ya. Nah, saya percaya Pak polisi juga udah capek ngatasi orang-orang gak jelas ini. Ya. Betul. Sorry ya Pak. Kan itu dulu kamu demo, kalau sekarang kan enggak. Enggak tahu. Nah, saudaraku, saya sudah katakan manusia baru adalah manusia yang responsif, bukan manusia reaktif. Ada beda antara responsif dan reaktif. Reaktif juga adalah sebuah gejolak menanggapi sesuatu. Sama dengan respon, menanggapi sesuatu, tapi beda. Responsif adalah reaksi yang sifatnya positif.
Itu yang berespon. Dan prosesnya sudah melalui pertimbangan yang matang. Apa dampak dan akibat di balik semuanya itu? Responsif. Sedangkan reaktif adalah sikap meledak-ledak dalam menyikapi masalah atau tidak mampu menguasai emosi yang pada akhirnya menciptakan kerusuhan, konflik, dan berbagai macam hal yang tidak menguntungkan. Itu namanya reaktif. Kan ada orang belum dengar baik, udah begini pendapat saya. Nah, itu orang-orang reaktif. Akhirnya ujung-ujungnya malu sendiri. Nah, ternyata makanya orang-orang yang reaktif perlu bertobat untuk jadi responsif. Keluarga El Sadai semuanya responsif, gak reaktif. Dulu iya, saya termasuk reaktif orangnya. Zaman dulu, bukan reaktif rapid test ya. Reaktif menanggapi segala sesuatu. Orang reaktif itu kecenderungannya adalah pembawaan dari perfeksionis. Yang maunya sempurna, nggak bisa melihat sesuatu yang nggak enak di pemandangan mata. Misalnya ada sampah, dia bilang, siapa yang buang sampah di sana? Nggak tahu jaga kebersihan. Itu reaktif. Tapi orang responsif, ketika ada sampah di sana, dia akan datang. Dia ambil sampahnya. Kalau perlu dia goyang-goyang sedikit begini sambil senyum supaya orang lain lihat. Maksudnya sadar. Dia bawa ke tempat sampah. Ini namanya contoh dari responsif. Nah, kematangan dalam bersikap ketika menghadapi tantangan adalah gaya hidup manusia baru. Jadi ciri khas manusia baru itu matang, dewasa dalam menyikapi dan meresponi tantangan. Ya. Tantangan. Karena ada saja hal terkecil sekalipun mengusik hati kita. Apakah kami sebagai gembala dan ibu gembala tidak pernah mengalaminya? Sering kami alami. Gesekan. Kadangkala respons yang keluar, kadangkala reaktif yang keluar. Itu tentu saja kebanyakan reaktif dari saya. Responnya dikit. Kalau ibu kebanyakan responsif, dikit reaktif. Nah, kita perlu sadari seperti ini ya. Nah, respon. Nah, ini saya kasih contoh bahwa Raja Wali adalah sejenis unggas yang perlu kita pelajari berbagai macam filosofi di dalamnya. Raja Wali dalam menghadapi tantangan merupakan gambaran yang perlu kita simak. Amsal pasal 30 ayat 18 sampai 19. Begini firman Tuhan. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalannya Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ingat, Salomo bilang ada 3 hal yang mengherankan atau yang kemudian dia tidak mengerti. Lalu tambah 1. Nah, 3 hal ini ya urutan 1, 2, 3 itu, yaitu jalannya Raja Wali, jalannya ular, dan kapal di tengah laut. Yang plusnya yang 1 yang keempat, jalannya seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ceritanya pacaran kemudian tiba-tiba tersambung bercinta, kira-kira begitu, saling jatuh cinta. Kebanyakan di masa begitu lebih banyak jatuh cinta daripada bangun cinta. Benar nggak? Yang bagus mana? Jatuh cinta atau bangun cinta? Bangun cinta dong. Kalau jatuh cinta sempoyongan. Ya. Jalannya Raja Wali di udara adalah salah satu hal yang mengherankan Salomo. Dia perhatikan
ini loh manusia ini manusia yang penuh dengan hikmah. Bahkan di cerita di agama tetangga mengatakan Salomo itu bisa ngobrol dengan binatang. Dia bisa tahu bahasa binatang. Tahu kan maksudnya bahasa binatang? Albert? Bukan. Babi lo, anjing lo, itu bukan bahasa binatang maksudnya. Maksudnya kalau binatang ngomong atau bermaksud sesuatu, dia bisa tahu. Ini Salomo. Maka satu jenis unggas ini mengherankan dia, Raja Wali. Satu-satunya unggas yang mampu menerobos ketinggian yang luar biasa, yang gak bisa dilakukan oleh unggas lainnya. Dia perhatikan, Raja Wali ini, dia tidak takut terhadap badai. Malah dia terobos badai dan dia bermain di atas badai. Dia mengalir melayang-layang di atas badai. Mengherankan. Makanya dari kitab Perjanjian Lama, Tuhan berkata, aku berlaku seperti induk Raja Wali yang membawa engkau ya dari Mesir menuju tanah Kanaan, menghadapi auman padang gurun. Laksana Raja Wali, ya aku melingkupi dan melindungi engkau. Tuhan nggak pakai ilustrasi unggas yang lain kecuali Raja Wali, apalagi gagak. Berapa waktu yang lalu saya merilis sebuah artikel dari tetangga tentang Raja Wali dan burung gagak. Saya rilis juga di grup rohaniwan kami. Kemudian ada yang japri saya, Pak, artikel ini nggak valid. Perlu ditelusuri aslinya. Apa benar kenyataan bahwa burung gagak itu bisa numpang di atas burung Raja Wali dan berani mematok Raja Wali? Ketika saya mendapatkan japri ini, kaget juga. Kan saya sudah rilis. Nah, saya orangnya nggak mau diam. Saya riset, cari. Saya temukan ini dari grup yang sebangsa dan setanah air, karena di bawahnya itu dilengkapi dengan ayat Al-Quran. Jadi rupanya ini cerita Timur Tengah, cerita yang berasal dari sana, yang mengungkapkan bahwa ada sebuah fenomena yang pernah terjadi, di mana burung gagak numpang di belakang di punggungnya Raja Wali waktu Raja Wali lagi terbang dan matok, dan cuma dia satu-satunya burung yang berani mematok Raja Wali. Raja Wali tidak mengindahkan. Raja Wali nggak mau pusing dengan ada makhluk lain di atas punggungnya dan mematok dia. Dia makin menebarkan sayapnya dan terbang lebih tinggi ke angkasa. Dan di angkasa yang tinggi sana dia oksigen menipis. Ternyata Raja Wali adalah unggas yang sangat tahan di oksigen yang tipis. Sementara unggas lainnya tidak mampu bertahan dan jatuh sendiri. Kehidupan kekristenan kita mengambil gambaran ini. Artinya, kita berlaku seperti Raja Wali, tetap terbang tinggi dengan sayap yang dilebarkan. Jangan hiraukan intrik-intrik dan konflik-konflik yang membuat kita gak nyaman. Sambungkan diri kita terkoneksi dengan Tuhan. Manusia roh kita dibangun setinggi-tingginya. Maka yang namanya lagi tersinggung gak ada. Pernah kita ucapkan sebuah statement di sini ya, bahwa dilarang tersinggung. Benar nggak? Masih ingat? Mari kita ucapkan bersama-sama, dilarang tersinggung. Semuanya mengucapkan. Bolehkah kita ulangi hari ini? Boleh. Ayo kita sama-sama ucapkan berdasarkan komando ya, dilarang tersinggung. 1, 2, 3, dilarang tersinggung. Kalimat kedua masih
tersinggung itu kampungan. 1, 2, 3, tersinggung itu kampungan. Nah, jadi orang yang tersinggung itu manusia lahiria duniawinya yang dikembangkan. Tetapi manusia yang rela menghadapi segala kemungkinan yang tidak menyamankan dirinya, itu manusia roh yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sekarang kan ini bulan Desember ada pilkada serentak di beberapa ratus kabupaten kota dan beberapa provinsi di Indonesia. Jakarta enggak termasuk karena Jakarta sudah. Tapi ada satu daerah tertentu saya mengikutinya. Bukan main kelompok-kelompok pendukung ini. Sudah tidak mencerminkan lagi orang beriman yang memiliki jati diri kehidupan orang percaya. Kelompok satu menyerang kelompok lain, saling membuli, saling menjelekkan, saling menghakimi. Padahal itu adalah hanya untuk event tertentu, yaitu pilkada. Setelah selesai, wow, saya komentari di Facebook untuk daerah saya Sulawesi Utara, dan juga untuk daerah saya satu kabupaten namanya Kabupaten Minahasa Selatan. Daerah kelahiran saya maksudnya. Sebab daerah saya tinggal sekarang di Jakarta. Saya bilang begini, kelompok-kelompok yang sedang bertanding dalam pilkada, di kelompok 1 atau di urutan 1, saudara saya banyak di sana, tim suksesnya. Di kelompok 2, sahabat-sahabat saya begitu banyak di sana. Di kelompok 3, saudara-saudara saya juga banyak di sana. Jadi kesimpulannya saya nggak mau berkomentar macam-macam. Mana yang terbaik, itulah yang terpilih. Tapi saya, hal ini bisa merobek-robek persaudaraan. Padahal yang bertarung cuma berapa orang dalam pilkada. Saya dari tempat ini mau mengajak saudara-saudara, saudara-saudara saya, rekan-rekan saya di daerah yang saya sebut tadi. Camkan ini, bahwa persaudaraan lebih tinggi daripada politik yang memecah belah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada siang hari ini saya mau mengajak kita untuk membangun manusia roh kita. Manusia roh kita itu bertahap kok. Dari awal kita dilahirkan oleh Roh Kudus, kan ada ayatnya. Kita harus lahir kembali dilahirkan kembali oleh roh. Kemudian kita hidup di dalam roh. Ada ayatnya, kita berjalan di dalam roh. Ada ayatnya, kita dipimpin oleh roh. Karena ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saya mau mengajak kita menghadapi segala sesuatu yang seringkali membuat kita stres. Baiklah kita terhubung baik dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Tuntutan firman Tuhan. Jaga hati melebihi segala sesuatu yang kita harus jaga. Karena firman Tuhan katakan, karena itulah yang menentukan kehidupanmu. Yang lain-lain boleh dijadikan nomor 2 untuk dijaga, nomor sekian, tapi hati yang pertama. Karena hati adalah sumber, hati adalah sentral kehidupan. Kalau hati kita jelek, maka seluruh kehidupan kita menjadi jelek. Semuanya berpusat dari hati. Hati yang benar akan meresponi segala sesuatu dengan cara Tuhan. Hati yang tidak baik akan meresponi sesuatu dengan cara duniawi. Orang yang tidak jaga hati, maka penilaiannya sangat subjektif. Orang yang menjaga hati, pasti penilaiannya adalah objektif. Subjektif itu artinya suka, berdasarkan suka atau tidak suka. Sekalipun dia berbuat baik luar biasa, namanya manusia ini saya nggak suka.
saya nggak suka. Jadi perbuatan baiknya luntur. Ini contohnya. Mantan gubernur kita Basuki Cahaya Purnama, Ahok. Siapa nggak kenal orang ini baik? Baiknya untuk mensejahterakan Jakarta, baiknya untuk menutupi lubang-lubang korupsi. Tetapi para musuh yang subjektif ini tetap mengatakan dia tidak baik. Tetapi orang yang objektif menilai, sekalipun itu musuh, tapi kalau perbuatannya baik, maka dia akan dukung dan dia akan memberikan jempol. Inilah sebetulnya ciri manusia rohani, manusia roh yang dibangun. Nggak melihat manusianya, tapi apa perbuatannya. Nggak melihat dia dari suku mana, dari agama mana. Itu yang harus dilakukan. Berapa hari lalu saya mengikuti konferensi internasional, ya, webinar yang diprakarsai oleh Kementerian Agama dan kemudian Institut Leimena. Institut Leimena ini salah satu penasehatnya ada Alwi Shihab, ya, mantan Menteri Luar Negeri. Kemudian ketuanya Pak Yakob Tobing, mantan duta besar dan tokoh Kristen yang sangat ternama, dan menyajikan pembicara-pembicara internasional. Ya, ketua Dewan Muslim di Abu Dhabi, dan kemudian ketua aliansi Yahudi di Amerika, dan beberapa pembicara internasional. Saya ikuti dan puji Tuhan saya dapat berkat yang luar biasa melalui hari ini. Pada dasarnya semuanya ingin menjaga hati agar supaya dunia ini semakin baik jalannya. Walaupun Alkitab berkata dunia bukan semakin baik, dunia semakin lama menuju kepada kehancuran, tapi gereja Tuhan semakin lama sedang menuju kepada kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Siap kita jaga hati bersama-sama. Dan orang yang selalu menjaga hati dapat dilihat dari wajahnya, tutur katanya, sikapnya, cara berkatanya, reaksinya. Itu orang yang menjaga hati pasti dapat mengekspresikannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sampai